Jadi begini bang, Al-Quran menulis bahwasanya Allah itu menurunkan utusan yang bisa menipu daya manusia, ya termasuk ditipu oleh dirinya sendiri. Seperti contoh, ini merujuk kepada iblis ya. Ini rujukannya kepada iblis. Iblis ini kan sebuah utusan dari Tuhan, dari Allah. Gimana? Jadi kebanyakan orang mengolok-olok seperti contoh Allah, tetapi mereka tidak tahu tentang Allah, siapa Allah. Merujuk kapan lagi mengolok-olok tentang Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mereka tidak tahu siapa Muhammad. Itu termasuk mereka itu menipu diri sendiri, karena yang berkoneksi di dalam dirinya itu adalah tidak lain hanya yang menipu itu adalah iblis itu sendiri. Itu yang dikatakan ayat ini. Demikian. Di situ nggak ada kata iblis, Bang. Memang tidak ada, tapi ini rujukannya kepada iblis. Andaikan ayat sebelumnya atau sesudahnya ini, mungkin ada terusannya. Dia merujuk kepada iblis. Tapi yang jelas ini merujukannya kepada iblis. Yang menipu itu adalah iblis. Itulah yang dikatakan utusan dari Allah yang Maha Suci. Itu loh bang. Ini merujuk kepada ruh kegelapan namanya. Artinya tidak melihat. Ada kata kami, siapa bang ini bang? Kata kami bang. Kami itu Allah sendiri, makanya mengutus di situ. Yang dikatakan kami itu artinya mengutus atau bagian dari aku, kata Allah. Nggak ada kata utus ini bang. Di sini Allah menjadikan. Ya kata kami itu, rujukannya seperti itu. Bang. Ya rujukannya kata kami seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu bang. Allah menjadikan orang-orang jahat sebagai pembesar bang. Jadi pembesar. Iya, itu namanya utusan bang. Itu namanya utusan. Iya, tapi menjadikan Allah bang. Penjahat-penjahat itu menjadikan Allah. Masalahnya itu bang. Iya, karena Allah itu menurunkan sifatnya untuk menurunkan sifat. Menurunkan sifatnya untuk menguji manusia. Jahat berarti bang, sifat jahat diturunkan gitu ya. Kegelapan sebenarnya bukan jahat. Oh, Allah menurunkan sifat kegelapan kepada orang-orang gitu ya. Iya, yang tidak mengetahui itu. Sebenarnya bukan kegelapan sebenarnya, tetapi yang arti kegelapan di situ karena tidak memahami mana yang dikatakan roh kegelapan itu dan mana roh penerang itu. Sebenarnya di antara kedua-duanya itulah yang menjadi itu. Berarti pembesar yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan ya bang, yang jahat ya bang ya? Bukan manusia, gimana sih kau ini? Ini pembesar loh bang. Iya, kata manusia pembesar, tapi kata Allah pembesar dari Allah. Seperti contoh, kalau anak Allah jangan disamakan dengan anak manusia. Nggak bisa sama. Bang, di sini lo dijelaskan. Allah menjadikan orang-orang jahat bang. Iya, hanya dirujukan kepada orang bang, karena yang memiliki itu orang, memiliki sifat itu. Berarti Allah jahat bang. Bukan Allah jahat. Kamu jangan salah memahami jahat. Iya, itu memang bang. Iya, bahasa istilahnya itu. Karena yang jahat itu orang. Iya, maka ditujukan kepada orang. Iya, yang menjadikan Allah. Iya, memang Allah menurunkan sifat itu. Apalagi yang mau ditolak di situ. Dan makanya itu berarti Allah jahat bang. Bukan Allah jahat, menurunkan. Ya kan jadi jahat bang. Bukan jahat, tapi kegelapan. Ya jadi gelap bang. Iya, manusia itu memang gelap. Itu kan cuma dari Allah bang, mau jahat mau gelap itu kan maksudnya bang. Iya, makanya tergantung manusianya yang memilihnya itu. Berarti Allah jahat dan gelap bang, kan gitu. Iya, tetapi tergantung manusianya, gitu loh. Iya, manusia kan gara-gara Allah bang, itu maksudnya bang. Iya, nah itu dia, berarti Allah jahat dan gelap. Bukan Allah yang gelap, gimana sih kau ini? Kalau nggak ada Allah kan mana bisa jahat bang manusia bang. Iya, tentu tidak ada manusia, kau punya seperti itu aja. Ya itu dia bang, kalau nggak gara-gara Allah. Iya, memang tidak ada manusia. Iya, makanya jangankan hanya kegelapan. Jangankan hanya kegelapannya, manusianya pun tidak ada bang. Kalau tidak ada Allah. Manusia iya, memang begitu poinnya. Bang Adi. Memang begitu poinnya bang. Manusia jadi jahat dan gelap gara-gara Allah kalau ayat ini bang. Jangankan hanya itu, manusia pun tidak ada kalau tidak ada Allah. Itu aja poinnya. Ya berarti manusia jadi jahat gara-gara Allah ya bang ya. Semua Allah yang menurunkan manusia gara-gara Allah. Itu aja. Allah semua, iya. Makanya manusia itu kebanyakan ada saling membunuh. Karena mereka kegelapan.
karena hanya salah masalah-masalah sepele jadi mengorbankan nyawanya karena mereka kegelapan itu loh. Ya kan Allah ini bikin kegelapan semuanya. Makanya tergantung manusianya mau milih apa, gelap kah atau terang. Itu aja. Karena manusia diturunkan memilih untuk bebas. Cuman tergantung manusianya. Bang Aldi, saya kata kamu dulu ya Bang Aldi ya. Lanjut. Bang John. Selamat siang Bang. Bang John. Selamat ya, siang, turunin aja Mas. Oh, kepencet ya. Ya. Makasih. Oke. Ya, sama-sama. Saya Bang heran kadang-kadang hanya beda pilihan. Manusia itu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kadang-kadang hanya dari bagian dari dari masalah harta benda, kadang-kadang bisa melayang nyawa saudara kita sendiri. Karena mereka itu kegelapan. Itu yang dimaksud Al-Quran. Iya Bang, kayak yang di Syria Bang, itu perang-perang demi agama Bang. Gimana? Ya itu yang dimaksud Al-Quran Bang. Itu yang dimaksud Al-Quran. Oke, di sana banyak kegelapan ya Bang. Iya, siapa saja orangnya. Tak Ini pula. Bang, begini, teman-teman semua dari sahabat RT6 ini yang kemudian tidak memahami ini artinya ya, yang sebenarnya karena ada ajaran yang seperti ini yang kemudian diikuti Bang Aldi, mereka nggak bisa membedakan seperti yang Bang Aldi bilang ini iblis yang diutusnya. Tetapi kemudian kenapa pula Allah mengutus untuk iblis menyesatkan dan membuat orang semakin jahat? Nah, apakah dia tidak menyayangkan umatnya seperti kita nih, Tuhan Yesus Kristus? Semua diselamatkan dari kebinasaan. Nah, yang menjadi fatalnya, blundernya itu, ya teman-teman dari Islam ini tidak mengetahui. Ini yang dari Islam, yang disuruhnya ini justru iblis, yang kemudian panutan itu dibuat ajaran ini. Gitu loh, Pak Aldi. Nah, mestinya jangan tulis seperti ini supaya teman-teman yang Islam itu tidak salah paham tentang ajaran dan bagaimana isi dari kitabnya. Itu maksudnya tadi dari Pak Majusi. Gitu loh, Kak Aldi. Mestinya Makanya tergantung manusianya Kak. Kalau memang manusia itu belajar terus ilmu, maka akan tertutuplah kegelapan itu, maka digantilah terang benderang. Makanya tergantung manusianya Kak. Silahkan memilih yang gelap maupun yang terang. Silahkan saja. Karena Allah memberi kebebasan untuk memilih dalam kehidupan manusia. Tapi sulit Bang Aldi, kalau di ayat ini jelas-jelas Allah dalangnya Bang. Kalau di ayat ini loh. Nah, itu kan tersuratnya. Iya, tersuratnya memang iya. Tapi tersiratnya enggak begitu Bang. Enggak begitu tersiratnya. Maka Al-Quran itu isinya ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Dan Al-Quran itu bukan sebuah pengajaran, tapi sebuah pemahaman. Itu aja. Berarti yang tersurat gak salah ya, betul ya tulisannya berarti ya? Salah. Tetapi apabila dilakukan oleh umat manusia, maka terjerumuslah ke perbuatan yang salah. Karena apa? Al-Quran bukan salah satu pengajaran, tapi salah satu pemahaman. Maka pahami dulu, baru ajarkan. Gitu loh. Bang Suartono, selamat siang Bang. Selamat siang. Ya, Muslim, Kristen Bang? Kristen. Oke, ada yang sampaikan Bang? Ya, cuma ingin ikut menanggapi sedikit. Ya, memang betul yang abang itu tadi katakan. Ya, tergantung manusianya aja. Cuman kadang-kadang manusianya ikut di dalam perintah gitu. Mengikuti perintah apa yang diperintahkan oleh ajaran agama. Itu kadang-kadang. Ya kan? Di dalam perintah ada di Quran menuliskan bahwa perangilah. Ya kan? Memang ada di situ. Nah, makanya kalau oknumnya ya kadang-kadang mengikuti ajaran yang paham dengan kehidupan jadi mengerti gitu. Kayaknya saya saja Bang terus ditantang sama orang-orang Islam pun juga. Oh, kau kalau begitu nanti kau halal darah kamu. Kau di mana tempatnya? Dikira di dalam agama Islam itu diajarkan seperti itu. Maka saya selalu tanya sama mereka, kau di mana gurunya? Coba bagi tahu sama saya, guru kamu itu siapa? Apakah kamu berguru diajarkan seperti itu dalam Islam? Tapi dia tidak ada jawaban. Katakan kepada saya di mana guru kamu itu? Saya bilang begitu. Karena Al-Quran sendiri bukan sebuah ajaran, tapi sebuah pemahaman tentang pengenalan diri.
Karena itu bro, karena itu kadang-kadang dia tidak memahami apa yang dikatakan dan apa yang tertulis. Nah itu. Nah, makanya secara pribadi kadang-kadang secara pribadi kan menentang. Nah dan juga secara tertulis ada juga yang harus dilakukan itu sebenarnya. Ya, umat Islam naik-naik, mari dengan saya. Mari belajar Al-Quran, jangan terlalu dangkal. Ya, belajar Al-Quran, jangan sok-sok seperti karena hafal Al-Quran saya paham Al-Quran, jangan seperti itu. Al-Quran bukan sebuah pengajaran, tapi Al-Quran yang dipentingkan itu adalah pemahaman untuk diri kamu sendiri, Bang bukan Aldi, untuk orang lain. Bang Ya. Aldi, banyak lo ustadz-ustadz nggak satu orang lo yang ngomong halal darah lo bang. Abang ini kok nggak denger sih? Makanya hadapi saya dulu, siapapun ustadz itu, siapapun kiainya itu, Banyak itu lo, aja. Bang. Banyak lo Iya. ngomong gitu. Iya, hadapi saya dulu. Mungkinkah beliau-beliau itu tidak paham tentang itu, tentang Al-Quran, hanya ngomong-ngomong saja. Makanya mari menghadapi saya, biar saya kasih pemahaman, baik penghafal-penghafal Al-Quran. Karena apa bang? Manusia ini dibutuhkan ini ada tidak lain hanya untuk kasih sayang. Buat apa beragama kalau tidak mempunyai kasih sayang kepada sesama manusia? Buat Bang, apa? kayak Kristen bang, kayak Kristen dong. Nah, walaupun Islam itu enggak, apakah tidak ada pengajaran seperti itu? Loh, Maka saya katakan dari tadi tergantung manusianya yang memahaminya tentang Al-Quran. Bang Aldi, Itu aja. Bang Aldi, orang Islam tuh banyak gak ngerti ajaran kasih bang. Bang Aldi aja yang aneh ini. Salahnya, mulai tadi saya bilang bang, tidak paham Al-Quran. Al-Quran itu bukan sebuah ajaran, tapi sebuah pemahaman bang. Apabila Aldi. paham bang tentang Al-Quran, maka paham tentang ajaran. Nanti ajaran dari Al-Quran itu dia, apa namanya, dia muncul sendirinya. Di dalam hatinya itu muncul keluar dari dirinya sendiri. Kalau sudah paham Al-Quran. Bang Aldi. Nah, kadang-kadang Islam itu bang, kadang-kadang disuruh menghafal Al-Quran, disuruh belajar berbahasa Arab, tapi tidak disuruh apa makna dan apa arti yang dibacakan, yang dihafalkan itu yang susahnya. Ya kan itu yang saya masalahkan tadi. Dia suruh membaca Al-Quran dapat pahala. Pahala dari mana? Pahala apa? Merupakan apa pahala itu? Siapa? Nggak ada pahalanya. Kalau cuma belajar bahasa Arab itu kan nggak ada pahalanya. Cuman Enggak, maknanya banyak itu ajaran bang. enggak. Banyak ustadz-ustadz mengajarkan baca Al-Quran itu dapat pahala. Pahala dari mana? Hah? Dan pahala itu seperti apa? Saya mau tahu. Makanya coba mari naik Islam itu. Mari saya ajarkan Al-Quran. Mau nanya ke Aldi, berarti yang membawa Kak Aldi masuk ke surga itu apa Kak? Kalau tadi berdasarkan kata kakak perbuatan. Yang masuk ke dalam surga, maksudnya apa? Tadi kan kakak bilang kalau yang kita tahu kan teman-teman seberang kayak Kak Aldi kan yang membawa ke surga itu adalah amal ibadah perbuatan. Siapa bilang begitu? Siapa bilang begitu? Saya kapan bilang begitu? Bukan, kalau pemahaman kita yang sering kita dengar dari teman-teman seberang. Enggak. Kalau kamu menurut tahu kakak gimana? Saya mau dengar itu- dari kakak versi ya kakak. Itu bagus ya, bagus pertanyaannya, bagus. Jadi diutamakan itu adalah kebaikan sesama manusia selama hidup kita. Itu yang pertama. Dan kedua, apabila ingin merujuk keselamatan akhirat yang namanya asap kubur dalam Islam, itu tidak lain menyelamatkan hanyalah Tuhan. Maka Tuhan itu harus dikenal. Kalau dalam Islam itu harus mengenal Tuhan. Apabila sudah dikenal Tuhan itu, maka dia memberi petunjuk kepada manusia. Sebelum datang sakaratul maut manusia, maka Tuhan itu akan datang untuk menunjukkan keselamatan itu. Itu keselamatan, kalau keselamatan tentang akhirat atau tentang kematian. Berbeda dengan apa yang saya katakan tadi di masa hidup ini. Makanya di masa hidup ini yang dipentingkan itu adalah kasih sayang. Jangan melihat agama apapun manusia itu. Jangankan melihat suku apapun manusia itu. Mari kita saling ajarkan kasih sayang itu kepada sesamanya. Itu di masa hidup. Tetapi di masa kematian kita yang menyelamatkan itu adalah Tuhan. Maka salah satunya kalau ingin selamat kenallah kepada Tuhan itu. Maka di dalam Al-Quran diajarkan pengenalan tentang Tuhan. Maka disebut lagi katakan seperti Jibril, Muhammad, itu kan nama-nama roh semua. Tetapi kebanyakan umat Islam, Nabi Muhammad, malaikat Jibril, apa segala macam itu banyak mengakui manusia. Siapa bilang manusia? Jibril itu malaikat, artinya malaikat di situ adalah roh belum sempurna. Yang namanya Muhammad itu roh kesempurnaan, roh ilahi itu.
Ini sebentar Bang, tahan Bang. Bentar, Pak Bang Majusi, nanti aku Jenati, sebentar ya. Bang Jenati. Ya, sebentar ya Pak. Aku selalu lupa pulang. Aku lupa satu. Gini. Iya, Aku iya. sepakat ketika Pak Aldi tadi Putri tangkap, Putri Kip bilang begini, ada sisi gelap Allah, sifatnya, sisi gelapnya ya. Ini aku tangkap dan ini benar ya teman-teman yang Islam di bawah catat ya, ada sisi Allah. Nah, lalu kemudian dia mencatatkan, berarti gagal ayat yang berkata bahwa jangan memberikan salam kepada Nasrani dan Yahudi. Kalau boleh setidak-tidaknya persempitlah jalannya. Ini bertolak belakang dengan narasi dari Pak Aldi. Itu loh. Bagaimana itu Pak? Sehingga saya jadi bingung. Di kitab mana yang Bapak buat sebagai rujukan hidup Bapak yang sehingga kemudian nanti mendapat surga? Begitu. Karena di ayat itu dengan jelas dikatakan tidak boleh menyapa Nasrani dan Yahudi. Nah lalu kemudian setidak-tidaknya mempersulit jalannya, mempersempit jalannya. Bagaimana itu Pak? Jadi ketika Bapak bilang ada sisi gelap Allah ini, saya percaya. Kenapa lalu kemudian dia menurunkan ayat yang seperti itu? Ya kan Pak Aldi ya? Nah yang menjadi pertanyaan Putri, rujukan kitab mana sebenarnya yang Bapak pedomani sehingga nanti masuk di surga 72 bidadari atau surga yang mana nih? Silahkan Pak Aldi. Sekarang jangan pindah-pindah ke pindah-pindah ke surga. Sebelum nanti mempertanyakan surga, kamu jangan pertanyaannya jangan pindah ke surga dulu. Nanti pembahasannya berbeda-beda. Sekarang masalah jalan disempitkan oleh apa dia bilang nama-nama siapa di situ dikatakan dalam Al-Qur'an itu. Coba bagi tahu sama saya. Maksudnya nama-nama siapa Pak? Itu nggak ada nama-namanya, cuma dituliskan dilarang memberikan salam kepada Nasrani dan Yahudi. Nggak ada dituliskan Nabi Hurairah kepada ini disampaikan, nggak ada. Itu kalimat atau kata tunggal, nggak ada yang menceritakan di situ. Biasa kan ada nih Nabi Hurairah menceritakan seperti ini ke Nabi ini gitu kan? Itu nggak ada. Enggak, jangan kemana-mana biar saya nyambung dulu. Nasrani nama di situ terlibat, Ya, Nasrani. Yahudi. Ya, Nasrani Yahudi. dan Yahudi itu aja. Nasrani dan Yahudi. Lagi yang dipersempit ini jalannya itu siapa? Ya, Itu nama-nama Nasrani. semua itu. Iya, Nasrani dan Yahudi itu Pak. Maksudnya yang dipersempit ini siapa? Bang, yang dimaksud itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, Bang, bukan nama. Sudah semua itu pokoknya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Semua. Makanya saya Gitu. andaikan dikasih ruang sama Bang Idis naik. Saya sudah berapa kali mau naik sama Bang Idis. Semalam saya nunggu sampai 2 jam lah untuk naik, untuk membahas ayat itu. Tetapi saya tidak dikasih ruang untuk naik. Padahal saya ditemukan nama Aldi Pamungkas semalam sama Bang Idis, tapi pun tetap tidak dinaikkan. Saya sebenarnya apa yang dijadikan tema Bang Idis, saya siap untuk membahas itu. Tetapi kenapa saya tidak dikasih ruang oleh Bang Idis naik? Jadi begini Kak Putri. Yang dia katakan Yahudi itu artinya rumah Allah. Itu nama Yahudi itu rumah Allah, nama rumah Allah Yahudi. Sedangkan Nasrani itu Kak, Nasrani itu merujuk kepada Muhammad. Artinya Nasrani di situ artinya pernyataan dari Allah. Saya tahu yang nurunkan ini. Saya tahu yang nurunkan ini. Saya tahu ini yang nurunkan ini, saya tahu. Aduh. Ngarang sebetulnya Pak Aldi ini macam mana Iya, pula makanya. Aldi bilang si Juma itu dengan secara jelas bilang dimusuhi Nasrani dan kemudian dia berkata Nasrani itu adalah Allah. Macam mana ceritanya? Pak Aldi. Aduh, habislah kau sama Sis Aisyah kau tadi jadi apa? Nama Muhammad aja di Injil dan di itu juga nggak ada. Sebenarnya Bang Aldi ini sudah gimana teman-teman ya? Sudah, kalau kita kan mau ke kiri jelas ya ke kanan. Bang Aldi ini nggak tahu kemana gitu loh. Nggak ke kiri, nggak ke kanan, dan nggak di tengah-tengah gitu. Kayaknya nggak di tengah-tengah juga gitu. Jadi bingung Lah pertanyaan kadang-kadang. Putri kan, pertanyaan Putri Pak Majusi menjebak dia sebenarnya kan. Jadi dia benar. surganya kemana nantinya? Sedangkan surga yang di kitabnya itu 72 bidadari kan. Jadi Iya. dia di mana ini tempatnya? Kalau memang narasi dia itu kan bagus narasinya. Secara Iya. kemanusiaan kadang-kadang mereka umat muslim itu kepepet. Di sisi baiknya mereka itu mengikuti secara kemanusiaan. Nah, di sisi lain mereka itu kan mengikuti ajaran-ajaran kitab. Nah, mereka harus mengikuti ajaran kitab. Nah, contohnya harus memusuhi, harus memerangi, ya kan? Nah, itu kan ajaran kitab. Nah, secara kemanusiaan mereka juga harus mengasihi. Itu yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan mereka seharusnya. Gini, Bang Suartono ya, buat teman-teman Muslim kalian dengar ya.
Kalau Anda memakai kata kasih dalam ajaran kalian, ya, orang bangun gereja jangan dilarang. Paham nggak sih arti kata kasih itu? Ya, orang jangan dipersempit jalannya. Ya, tanpa mandang agama loh. Itu kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, berarti sama orang lain kalian harus perlakukan sama. Paham nggak sih jalan kasih itu? Jangan cuma comot-comot kata kasih, tapi nggak ngerti arti kata kasih. Paham ya? Kita langsung praktek saja. Kalau orang bangun gereja, jangan dilarang. Kalau orang mau ibadah, jangan dilarang. Itu bentuk kasih. Makanya Karena itu yang kalian larang itu sesama kalian. makanya Itu arti itu kasih. Bang, itu narasinya karena mereka mengikuti ajaran agama. Ya kan? Kalau mereka sebagian secara pribadi itu mereka ikuti kata-kata kasih itu. Tetapi karena di sisi lain mereka itu kan mengikuti ajaran agama, makanya diikutilah seperti itu, memusuhi, memerangi, ya kan? Itu sebenarnya. Iya, apalagi kata memerangi sudah nggak boleh dipakai kalau kita memakai ajaran kasih. Harus dihapus, harus dihilangkan. Siap nggak mereka? Makanya Bang, saya Gitu. dari awal apa yang saya katakan. Al-Qur'an itu bukan sebuah pengajaran untuk apa dalam kehidupan sehari-harinya itu untuk sesama manusia. Bang Aldi, Tapi sebentar Al-Quran- Bang, Al-Quran- sebentar Bang Aldi, Al-Quran itu- sebentar Bang Aldi, enggak sebentar Bang Aldi, gini loh Bang. Kalau kita kan ajaran kasih jelas Bang, dari sang sumber sendiri yang mengajarkan dan itu ditulis Bang. Betapa pentingnya ajaran kasih. Dan saya bertanya ke teman-teman di luar Kristen, adakah tertulis ajaran kasih di kitab kalian? Tertulis kata kasih, nggak usah muter-muter. Ada nggak? Adakah kalian diajarkan tentang kasih? Ajaran yang ditulis di kitab suci. Bang, saya tahu lah itu semua apa yang Abang tanyakan kepada saya itu, Bang. Cuman Bang, poinnya Nggak tertulis kan, Bang? manusia Bukan, di Quran nggak manusia ada kan, Bang? apabila Sebentar, manusia Bang. apabila Gini loh Bang. Kasih itu bukan teori, Bang. Ya, bukan teori. Tetapi di situ diajarkan apa itu kasih dalam kitab suci kita. Jadi nggak cuma teori, Bang. Ya, itu kenapa harus ditulis. Bang, Gitu loh, Bang. manusia Bang, kalau di Islam sebenarnya mengenal Tuhan dulu baru mengaktifkan kasih sayang itu kepada sesama manusia. Mm-mm. Tetapi Bang sebaliknya, sebelum manusia mengenal Tuhannya, kasih sayang itu bohong Bang, bohong. Ya justru Yang itu, akan Bang. menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari itu dalam kebohongan. Bang, Sebelum dalam mengenal Tuhan. Iya. Ajaran di dalam ajaran kitabnya Abang itu ajaran yang bertentangan dengan kasih, Bang. Banyak Saya sekali. katakan dari tadi Bang, itu bukan Banyak. ajaran Abangku. Itu bukan ajaran. Tetapi Saya sudah kalau katakan dari awal. bukan gini, Bang. Kalau sudah ditulis di Quran itu jadi pedoman, Bang. Itu masalahnya, Bang. Tapi makanya saya tantang ulama ke kiai, mari sini sekarang, ustadz mari, saya kasih pemahaman tentang Al-Quran. Karena Al-Quran Bang. bukan sebuah ajaran. Bang Aldi Biar nanti tak- malah dian, Bang. Itu apa? Itu semua tergantung saya. Itu udah Saya- tertulis, Bang, masalahnya, Bang. Bang, Bang Aldi, bukan. Ah. tadi saya dengar kata Bang Aldi, kita mengenal Tuhan kita dulu, baru kita mengaplikasikan ajaran kasihnya. Hmm. Nah, sebenarnya Betul. itu Abang tinggal nyebrang aja sih ke Kristiani, Iya. karena di Kristen itu ajaran kasih seperti yang di Kristen bilang gini, bagaimana Masalah mungkin, begitu. bentar Bang, belum selesai. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, sedangkan manusia yang wujudnya sama terlihat dengan mata kita nggak kasih. Jangan ke situ Iya. dulu. Jadi bentar Bang, belum selesai. Jadi kalau di Kristen itu ajaran kasih itu seperti salib itu vertikal ke atas, hukum kasih yang pertama mengasihi Tuhan Allah, lalu yang horizontal itu sesama kita, mengasihi sesama Iya. kita. Itu baru kasih yang sempurna kalau di ajaran kita. Sebenarnya Dikira sama pemahaman Abang dikira- itu tinggal Abang memilih sih terang yang mana, gelap yang mana. dikira dalam Islam tidak ada, dalam Al-Quran tidak ada itu pengenalan Nggak diri ada, kepada Tuhan itu. Bang. Nggak Buka ada, surat Bang. Kes Maryam ayat ke-17 Bang. Gini loh, Bukan Bang sekarang Aldi. juga. Sorry Bang, kayak gini, logika simpelnya ya kalau memang nggak mau pakai data ya, kalau Bang Aldi nggak mau nunjukin data. Logikanya gini, kayak kita suka sama satu artis nih, Agnes Monica suka, pasti kita sampai pajang posternya, ngikutin kayak cara nyanyinya, ngikutin gayanya. Seperti itu juga Tuhan kita, apa yang kita perbuat, kita ucapkan, tingkah laku kita, buah-buah yang terlihat dari hidup kita itu menunjukkan siapa Tuhan kita gitu loh Bang. Jadi kalau memang kita mengaku mengasihi Tuhan kita, pasti kita juga melakukan seperti yang Tuhan kita lakukan Iya. gitu Kak. Sekarang di Al-Quran buka KS Maryam ayat ke-17. Siapa yang bisa mengenal Isa Al-Masih, itulah johirnya Allah. Makanya Ya, saya tapi- bukan Gini, masalah Bang. nantang Bang, kalau tentang masalah Tuhan Bang. Bukan, Cuman yang bukan, jelas bukan, saya Bang. ini bukan mengajarkan kepada Kita- Abang, karena Abang Iya. berbeda iman kepada saya. Bang Aldi,
Bang Aldi, ya Lanjut, begini Bang, lanjut. kalau narasinya Bang Aldi mengikuti Isa Al-Masih, berarti Abang harus mengikuti juga ajaran kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Kalau itu Bang, jangan saya suruh-suruh itu. Karena Gini, manusia Bang, gini, setelah Bang. dewasa Bang, Bang nggak kalau bisa kalau disuruh-suruh. Bang Aldi, berarti kalau Bang Aldi nggak ngikuti Ini. itu, berarti Bang Aldi mengikuti perangilah semua yang tidak beragama Muslim. Nah, itu yang Bang Aldi. Bang, saya jangan ajarin tentang kasih sayang, Bang. Jangan Ini loh, ajarin Bang. saya. Bang Aldi. Saya di mana-mana pun Di- dicaci maki sama umat Islam pun saya tidak Iya. ada masalah, diam-diam Maksudnya- saja, Bang. maksudnya gini, Bang. Buktikan saja, jangan hanya ucapan-ucapan saja, Bang, untuk kasih sayang, Bang. Gini Bang Bohong, Aldi. saya katakan tadi, Bang, sebelum mengenal Tuhan kasih sayang itu bohong, Bang. Ya, ini Bang Itu aja. Aldi. Kan saya sudah ngomong, tak satu pun ayat di kitab manapun termasuk kitabmu tentang kasih, Bang. Surah Maryam 17 itu tentang Isa, dan Isa nggak pernah mengajarkan tentang kasih. Paham ya Bang ya? Karena Tetapi yang Abang berpikiran Isa itu Yesus, sehingga Abang berpikiran bukan kasih. begitu. Makanya kalau Jangan samakan, ditanya, jangan samakan. gini Bang, ya, nggak ada di situ Isa pernah mengatakan tentang kasih, Bang, nggak ada, Bang. Bukan begitu, Bang. Yang diutamakan itu mengenalnya. Coba, Kalau di coba. Islam itu Adakah bukan di- masalah ajaran bukan kasih di dulu, tapi Quran? mengenal dulu. Adakah di Quran Isa mengajarkan kasih? Cukup di Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah lagi Iya. Maha Penyayang. Nggak Itu ada sudah kasih. cukup, Bang. Iya, maksudnya gini loh. Kan Abang berpatokan sama Isa tadi. Kan ngomongin kasih nih. Ya, karena Untuk ajaran mengenal, Bang. ajaran untuk mengenal. kasih sebentar. Ajaran kasih kan saya bilang itu hanya dari Yesus. Ya, bukan dari siapa-siapa lagi. Nggak ada di luar Bukan Yesus. masalah dari Yesus, Bang. Kalau di Islam itu untuk mengenal yang terlebih dahulu, Iya, bukan masalah makanya ajarannya. Kan saya tanya, di Quran nggak akan ada tertulis ajaran kasih, nggak akan ada, Bang. Bahkan Ada Isa, di Bismillahirrahmanirrahim itu bahkan Allah Isa, ajarkan. Bang, kalau Bismillah itu panjang lagi kita cerita, Bang. Kata Bismillah itu dari asalnya Abang nanti nggak ngerti apa-apa. Ngerti Jadi- semua, Bang. Saya kalau Bukan. saya ucapkan, bukan saya sembarangan mengucapkan Abang- itu kalau memang iya. tidak mengerti. Kalau saya tanya Abang sejarah kata Bismillah, Abang bingung nanti. Kan siap saya menjawab itu. Silahkan. Bukan. Jadi bisa bertanya. Bismillah itu berasal dari kata apa, Bang? Bismillah itu artinya kenapa ada ayat itu turun? Karena Allah semasa bertajalli dengan dirinya maka turun ayat itu. Bukan. Bukan itu Apa maksud bukan? saya. Apa bukan? Dari mana asal kata BISMILAH? Dari mana kata itu muncul? Makanya itu munculnya karena Allah di masa tajalli dirinya, artinya mewujudkan dirinya. Asal maka katanya dari bahasa tertulislah. apa, Bang? Gini aja, Bang. Asal katanya dari bahasa apa? Dari tajallinya Allah. Bahasa, Bang, maksud saya, Bang. Allah menubuatkan Bahasa. dirinya menjadi manusia, makanya turunlah ayat itu. Apakah Maka bahasa dikata Cina dalam sebentar, Al-Quran. Bang? Tahan dulu, tahan. Apakah itu bahasa Cina? Apakah itu bahasa Ya, Jepang? kau itu tahu di Dari Jepang kata apa? pindah ke Jepang, Cina. Bismillah berasal dari asal kata apa, Bang? Makanya kan kalau Abang bertanya soal itu malah panjang, kan saya udah ngomong. Nggak usah ngomong Bismillah, Bang. Yang pasti intinya ajaran kasih, Bang, nggak tertulis dalam kitabmu, Bang. Titik. Bahkan Ya Isa Rabbi, Bang, sekalipun, Abang karena tak tahu kalimat Bismillah. bahkan Isa sekalipun yang dimirip-miripkan seperti Yesus, nggak tertulis ajaran kasih, Bang. Ya Allah, Bang. Kalau soal ajaran kasih itu Kalau cukup Bismillah mengatakan. Bismillah bukan dari Isa, bukan dari Yesus, Bang. Bismillah. Memang dari Allah. Nah, sekarang Gimana sih? kalau memang dari Allah, bisa itu dijelaskan asal muasalnya? Itu Allah mentajalikan dirinya untuk kasih Tahu, sayang. Bang, sehingga bisa ditulis Aduh. Bismillah. Gimana, Bang? Kok bisa ditulis Bismillah? Bang Coba. Aldi bisa dikejar sama Juma sama dan kawan-kawan nanti tuh. Suruh ke sini, siapapun orangnya. Saya ketangkap Jadi- ulama kafir siapa gamari. Bukan, Bang. Maksud saya gini loh, Bang. Jangan Abang kan kalau- hanya bukan saya sombong, Bang. Benar. Gini, Bang. Kalau Abang sudah mulai di luar konteks ajaran agama Abang sendiri, Abang jadi kacau balau nanti, Bang. Gitu. Yang nggak coba lo. Makin nggak Apanya? jelas. Makanya Apanya tak yang bilang- nggak jelas? Jadi utamakan Tadi- manusia kasih sayang, Bang. Pertama mengenal Tuhan, setelahnya Bang, itu harus menerapkan kasih sayang, iya. Bang. Itu Sudah jelas ajaran sudah selesai. Ajaran Kristen itu, Bang. Oh, emangnya di dalam Islam tidak ada? Nggak ada, Bang. Siapa bilang nggak ada? Di Bismillahirrahmanirrahim. situ malah ada kata jihad, perangilah, bun-bun. Itu bukan ajaran, pemahaman diri sendiri. Nah sih, Bang, makanya setiap ada peristiwa bom di gereja, itu pakai ayat, Bang. Itu orang-orang botol itu. Bang, jangan botol gimana sih? Makanya saya bilang, Itu- Abang ini aneh sendiri, Bang. Itu orang-orang botol itu. Gimana sih, Bang? Itu orang yang rajin sembahyang semua loh, Bang. Jangan Abang Suruh ke menghina sini loh. orangnya, siapa orangnya? Suruh ke sini. Lah, Sekarang juga. Orangnya udah meledakkan diri, Bang. Gimana sih, Bang? Sekelas Suruh ke sini. Ambrosi, Bang. Sekelas Suruh Ambrosi. ke sini siapapun orangnya. Saya tidak pilih siapapun orangnya. Suruh ke Bang, sini. saya Hadapi saya ngomong sekarang.
Bukan bang, ini ngomong fakta loh ini kita ini, ya sekelas Fakta Ambrose, itu. siapa lagi tuh pelaku bom Bali tuh, banyak orang itu kan, Iya, itu kadang bang orang ajaran botol. agama bang, Ini Ajaran orang-orang agama, botol. bang. Orang-orang botol itu bukan agama. Bang, itu nggak main-main bang, itu sudah betul-betul Iya, ndak main-main ke botol. Iya, ndak main-main ke botolannya tengah agama. lulusan pesantren bang mereka bang, itu nggak main-main. Iya, bang. di pesantren tidak ada ilmu ajaran kasih sayang memang. Kayak Saya akui itu. Abu Bakar Ba'asir yang sudah tua itu, nggak tahu udah hidup apa enggak, itu nggak main-main orang itu bang. Ndak main-main ke Gimana sih, botolannya. Bukan bang, makanya kalau abang di Islam, abang Kalau lebih tidak botol tidak, serang. kalau tidak botol tidak mungkin melakukan itu. Kalau Abang tidak Aldi botol. ini aneh sendiri bang, Anda itu aneh sendiri bang beneran, aneh sendiri. Di dalam Islam itu nggak ada bang mengakui kasih bang. Semua Islam kita tanya kok nggak ada kasih bang. Karena Nggak botol ada. tidak mau. Iya, karena botol tidak tahu tentang Bismillah. Itu kan Salam, versi salam. abang. Salam bang, Profesor. Salah Bang Aldi, harusnya Bang Aldi statementnya tadi kalau nggak botol nggak Islam. Nah itu yang Kita udah ungkapkan kemarin itu, Prof. Dia Iya, iya, bilang iya. 95% Islam itu disesatkan oleh kitab sendiri. Itu dibilangnya. mana mereka paham. Coba kita uji, suruh baca Arabnya, bisa nggak dia menerjemahkan? Bacanya bisa, terjemahinnya yang nggak bisa, jadi nggak paham. Iya, makanya dibilang 95% disesatkan karena kitab. Makanya gini ya teman-teman ya, kan kalau diskusi nih, kita kan selalu dituduh yang enggak gara-gara ada terjemahan, ya toh. Saya tanya, apa gunanya tuh terjemahan itu dikeluarkan? Dan siapa yang mengeluarkan? Jadi kalau di luar Islam apa nggak boleh pakai? Ya kan? Apa nggak boleh gitu dibaca? Kalau nggak boleh dibaca, kenapa dikeluarkan? Ya, siapa yang mengeluarkan itu? Ya toh? Sehingga kita kok dituduh yang mengarang-arang lah, memframing, menghujat. Padahal kita baca. Kalau kalian nggak terima, hapus saja. Kan simple toh sebenarnya. Kita juga Kalau kalian semua nggak terima, Ustaz, ya. buang. Kita juga bisa baca bahasa Yunani itu, kita semua bisa baca Bang. Iya, Ejaannya, tapi bisa nggak kita Ejaannya. memahami? iya. Nah, Ya makanya saya tadi bilang Bang Prof, Al-Quran itu bukan ajaran tapi pemahaman. Itu loh. Ya, Bang Aldi, pemahaman ini akan timbul setelah adanya yang dibaca, Bang Aldi. Iya, dibaca bang sumbernya bang. Salah gini nih, contoh sederhana ya. Ada anak kecil ya, contoh sederhana aja. Ini Budi. Nah, dia bisa baca dan bisa tersirat maknanya di dalam hatinya nih kalau dia baca itu. Lah kalau di sini ini Budi, yang dia baca ini bukan Budi gimana dong? Ayo. Karena ada tulisannya gitu Pak Aldi. Itu. Saya paham. Tulisan itu nama-nama itu merujuk kepada nama apa. coba Itu Kak harus Putri, tahu. besarin saya Kak Putri. Harus tahu itu nama apa itu. Seperti Yahudi tadi, nama apa itu Yahudi itu kan harus tahu itu, harus paham itu maksudnya. Makanya bukan ajaran Al-Quran pemahaman. Oke. Silakan Pak Aldi di Ikro. Ini kan kitabnya Pak Aldi, ini saya cuma bantu buka aja gitu. Bukan orang Arab Bang, jangan Kan? saya jangan iming-iming bahasa Arab itu. Saya orang Indonesia. Ya udahlah ya. Tapi berarti ini nggak dapat pahala dong Bang? Ah, Nggak di apa-apa ya? mana siapa bilang dapat pahala? Itu Loh, orang baca Arab. enggak waras itu. Baca Arabnya katanya nih Bang, yang saya tahu mereka bilang dapat pahala. Iya, Bang Banyak, Aldi ini banyak, aneh, Bang. Bang Aldi nih, Bang. Yang ngomong dapat pahala itu banyak loh, Bang. Bang Aldi ini aneh Iya. sendiri. Suruh ke sini Bang orangnya, Aldi. suruh ke sini orangnya, saya mau tanya pahala itu seperti apa? Apa Semua seperti uang, ada. apa seperti nasi bisa dimakan? Silakan suruh ke sini. Nanti kita sedang undang ini Rijal Motor ya, habis Nah, nanti Pak iya. Aldi. Suruh ke sini, Rizal Motor kasih apa kan disuruh ke sini. Saya mau tanya pahala itu seperti apa nanti. Rizal Dia Beca, jadi berubah semua namanya datangin. Rijal Sepeda dia, Rijal Sepeda. Rizal Dari ya, kita Bajai. share dulu sama dia tuh. Hmm. Teman yang ada di sini berteman dengan Rijal Motor silakan di-share atau dia lagi di koma lain silakan typing ditunggu oleh Pak Aldi Pamungkas. Oke. Keren nggak Pak Aldi tuh? Keren nggak itu? Woro-woronya. Kalau ada Rijal di bawah ya. Jangan naik. jangan hanya Ini, jangan ini, hanya ini, Rizal, ini. jangan hanya Ini. Rizal. Saya mau tahu api-api itu orangnya. Aldi ini. Di sini tertulis bahwa sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa nih Arab agar kamu memahaminya. Tadi kamu bilang apa? Saya orang Indonesia, bahasa Indonesia. Berarti ayat ini hangus. Iya. Bahasa Arab itu apa dulu Bang, merujuk kepada kalimat kah atau bagaimana dulu? Loh, yang tadi. Itu harus tahu. Wahyu Allah. Harus tahu. Nih, Iya, nih. harus tahu. Oke, ini wahyu Allah atau bukan? Wahyu apa tulisan manusia itu bekas pulpen itu? Gimana sih? Oh,
Jadi bahasa Arab ini yang dikatakan ini manusia yang bilang ya. Oke. Iya, bukan, iya manusia yang Akhirnya- menulis itu bang pakai pulpen itu, bekas pulpen itu kan hitam itu. Gimana sih? Nah, Hanya dilukis berarti Al-Quran itu adalah tulisan manusia, betul? Iya, karangan manusia itu. tulisan manusia. Ya, Pak Aldi membuktikannya bahwa Al-Quran itu. Ya sudahlah, kalau dia Karangan. sudah ngomong begitu, mau Iya. gimana lagi ya? Karangan manusia Al-Quran. Iya, karangan manusia. Makanya dia cocok sama Pak Rizal Motor itu diskusi. Ini kalau ada Rizal ini sudah disemprot oli kayaknya kamu. Oh, Rizal tidak ada apa-apanya itu. Waduh. Oh, Betul itu. eh, Tidak apa-apa. Di, tunggu bentar. Kamu Mu'tazilah ya? Saya curiga ini. Saya paham Al-Quran bang. Ya, oke, berarti mazhab kamu apa? Ada kata masab-masab di situ, kasih sayang cukup lah bang. Mengenal Tuhan, kasih sayang cukup dalam hidup ini. Waduh. Kasih sayang ini loh, aku heran dalam Islam kok ada kasih sayang ya, karena bingung saya. Padahal nggak tertulis ajaran kasih sayang gitu loh. Bang Aldi lihat tuh, mereka nggak percaya kamu Islam. Iya. Kamu mereka menyerukan bilang- kasih. Oh, ya, Kamu naik, tinggal naik, naik, dibaptis naik, aja Kak Aldi. naik. Siapa yang tidak percaya saya Begini, Islam? begini. Silakan naik. Sebentar, Di. Tolong dong, jangan begitu dong. Nanti kita yang dituduh orang Kristen ini nipu. Kalau kamu Iya. seperti itu. Nah, Taunya kamu disangkanya. Islam, kamu bilang ini tulisan manusia. Akhirnya kita orang Kristen yang kena. Saya tanggung jawab. Kau suruh ke sini orangnya. Siapa menuduh-nuduh itu? Kamu jangan Tapi kabur saya- ya kemana-mana ya. Awas kamu lagi. Saya tak pernah kabur bang, terkecuali saya diturunkan. Saya tak pernah kabur diskusi dengan siapa. Semalam dengan Agatha pun saya diturunin juga. Ya, Saya Agatha tak pernah kabur bang. Kristen. Pantang saya kabur. Kalau tentang Siapa yang bilang Agatha Islam? Iya, Kristen dia. saya diturunin, bukan Agatha Islam. Maksudnya begini, kamu kan tadi bernarasi bahwa Al-Quran ini adalah tulisan manusia. Nah, kamu dituduh Kristen, kita orang Kristen yang kena. Padahal kamu yang bilang ini tulisan manusia, kamu kan Islam. Iya. Karena saya yang mengatakan itu kok bukan abang. Gimana? Ya, jadi dengar ya Islam-Islam yang di bawah ya. Aldi ini Islam, dia yang mengatakan itu ya. Jangan bilang kita orang Kristen. Iya. Wah. Ini kena tuduh lagi kita ini. Ya, Kristen aja jangankan bergerak ya, bernafas saja salah di mata Islam, apalagi kayak Aldi ini sudah bilang bahwa ini tulisan manusia. Aduh, gawat juga ini. Makanya Bang Prof, kan saya bilang, kalau ajaran kasih, orang mau ibadah, bikin gereja, jangan dilarang. Itulah kasih yang sejati, contohnya gitu Bang. Iya, Aldi, betul. Kan gitu. Aldi, kalau kamu Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan kalau kamu Islam. Ini Coba. Bang Aldi, ini ada yang naik Bang, sebentar Bang. Tangan Bang, ini Ainun. Selamat siang Ainun. Selamat siang. Ya, siang. Selamat Ibu. siang, Pak. Ya, Kristen, selamat siang. Muslim, Kristen Muslim, Islam, Ibu. mudah-mudahan Islam. Mampus lu Aldi. Muslim. Aldi tanggung jawab Aldi. Oh, ini si Aldi Bu bilang ini Al-Quran tulisan manusia. Ya, karangan manusia Bu, Quran Bu. Gimana Bu tanggapannya Bu? Quran itu karangan manusia semua Bu. Silakan Bu. Tanggung jawab, jangan kamu over ke Nah, kamu. bukan wahyu katanya. Bukan Bung wahyu, Ayu. karangan manusia. Silakan Bu, tanggapannya Bu. Begini ya saya harap saya jangan diadu domba sama Aldi kalau memang dia Muslim kan. Kalau dia memang tidak Muslim ya aku boleh buat. Saya akan mempertahankan pendapat saya begitu, Pak. Ya, Bang Aldi ngomong Quran Sebenarnya karangan Al-Quran manusia. itu adalah Silakan Ya, Bu. Iya. sebentar. itu adalah Ibu Ainun, sebentar. Saya klarifikasi dulu, saya tengahi dulu ya. Kami tidak mengadu domba. Iya. Ini Ibu harus keep dulu dalam hati ya. Kami tidak mengadu domba antara Bang Aldi dengan Bu Ainun. Nah, tetapi Pak Aldi ini fix Islam. Nah, yang membuat Bu Ainun ini naik ke atas yaitu narasinya yang bertolak belakang dengan Bu Ainun mungkin. Tetapi kalau sepakat, nggak apa-apa, silakan diskusi baik, kita mendengarkan. Itu Bu, jadi lepaskan dulu paradigma bahwa kami mengadu domba sesama teman-teman. Buktinya kami kasih kalian panggung untuk saling klarifikasi di sini ya. Ini banyak yang nonton Bu Ainun. Jadi hati-hati bernarasi ya. Oke, silakan Pak Aldi dengan Bu Ainun, silakan. Apa yang ditanyakan silakan, kepada Bu. Pak Aldi dan Pak Aldi boleh memberikan sanggahan berikut dari pernyataan dari Bu Ainun, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini sebenarnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang diturunkan dia tidak secara sekaligus tetapi berangsur-angsur melihat kebutuhan yang ada dalam masyarakat pada saat itu. Begitu. Oke, silakan Pak Aldi. Tadi Pak Aldi bilang ini adalah tulisan manusia biasa. Baik.
kalau memang Al-Quran itu adalah wahyu atau firman yang maha suci dari Allah, tolong saya minta satu dalil saja bahwasanya firman itu menjadi tulisan atau kertas. Tolong, di mana saja ayat-ayat seperti itu menjelaskan baik di Alkitab maupun di Al-Quran maupun di hadis manapun bahwasanya firman itulah menjadi Hei, jangan bawa-bawa. Aduh, kamu nanti dicuriga Kristen. Jangan bawa Jangan bawa Alkitab. kitab Bang Aldi, Udah hati-hati saya ngomong tahu Pak, Bang. walaupun dia nggak cerita Kristen dan tidak, saya modal cara bicaranya saya sudah mengerti, saya nggak bodoh lah, saya mengerti lah sedikit. Iya, dia Islam, Bu. Dia Islam, Bu. Jujurlah dikit, Aldi. Hati-hati Aldi, hati-hati ngomong Aldi. Iya. Jangan bawa Alkitab lah. Ini seolah-olah ini memancing-mancing ya, memancing suasana ini. Begini memancing suasana. Saya tahu arahnya ini kemana, saya udah tahu. Baru pengantar ini saya udah tahu kemana arah pembicaraan, arah bantah-bantah dulu biar bagus diskusinya. Nanti kalau sudah selesai saya ngomong baru bantah gitu loh, Bang. Jadi iya, cuman saya ingin tahu di mana kitab menjelaskan, kitab manapun yang ada di muka bumi ini, bahwasanya firman itu menjadi tulisan atau menjadi kertas. Katakan kepada saya saat ini juga. Silakan jawab. Itu menurut Islam, firman itu ada perkataan Allah. Jadi perkataan Allah itu ialah ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu kalau sudah dibukukan dia mulai dari surah Al-Fatihah sampai juz amma habis. Jadi semuanya itu menurut firman. Firman itu artinya perkataan Allah, perkataan maha suci, perkataan yang di atas, perkataan pencipta. Jadi bukan perkataan manusia yang ditujukan. Nah, firman itu ditujukan begitu untuk umat manusia. Untuk umat manusia, untuk seluruh alam sesuai dengan masanya. Begitu. Firman sekarang begini, kalau memang tidak bisa menunjukkan ayat itu, saya tanya sekarang lagi kedua. Firman itu Ayat suci apa yang tidak? Bapak kenal? Nah, tunggu dulu kalau berdiskusi dengan saya. Makanya saya Kak Ainun bercerita, saya diam. Maka biar bagus diskusinya. Maka jangan potong-potong sebelum saya selesai ngomong. Iya, oke, enggak saya potong. Oke, enggak saya Sekarang tadi Kak Ainun tidak bisa membuktikan bahwasanya firman itu menjadi tulisan. Di mana saja mengambil ayat saya terima. Di kitab di seluruh dunia ini firman menjadi kertas dan bekas pulpen itu tunjukkan kepada saya terima nanti. Tetapi Kak Ainun pun juga tidak bisa mengeluarkan dalil itu yang pertama. Nanti Yang kedua, dulu, kamu sudah, jangan potong-potong dulu. Katanya nggak mau dipotong-potong. Aduh. Kamu udah motong saya bilang saya nggak ada. Nanti lo ini Al-Quran semua di rumah saya. Bagaimana cara bisa berdiskusi bagus ini kalau begini? Tadi sudah sepakat kamu nggak mau motong-motong sebelum saya selesai ngomong. Kamu bilang iya. Gimana sih? Yang kedua. Ali, sebentar. Coba kamu syahadat, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Itu bukan kalimat syahadat itu. Bu, itu Ali sudah mengucapkan itu ya, Bu. Dia bukan Kristen, Bu. Dan itu bukan dua kalimat syahadat, bukan. Jadi jangan andal-andalkan itu bukan dua kalimat syahadat itu. Jadi begini Kak Ainun, kalau Kak Ainun tidak bisa menjelaskan ayat yang saya minta tadi, sekarang pertanyaan yang kedua, firman itu suci atau tidak? Silakan jawab, saya mute. Coba diulang pertanyaannya sekali lagi, Pak. Firman Allah itu suci atau tidak? Silakan jawab, saya mute. Baru bagus diskusi. Iya, kalau namanya yang firman Allah, punya Allah, perkataan Allah, tidak ada yang tidak suci, Pak. Pasti suci. Semuanya itu suci. Itu dalam Al-Quran itu dikatakan ada dalam surat Ar-Rahman, alam Al-Quran. Jangan kemana-mana Kak, saya tidak menanyakan tentang ayat Al-Quran dulu Kak. Saya potong. Saya potong. Minta ayat Al-Quran. Ini saya sebutkan ayat Al-Quran, kamu tidak mau. Saya tidak menceritakan ayat Al-Quran. Saya tidak butuh kamu. Kalau kamu begitu, saya tidak butuh juga kamu. Tapi saya sakit mengatakan tadi Al-Quran itu tidak ada di ini. Saya tanya sama kakak, simpel saja pertanyaan saya Kak.
Kan diskusi ini, kamu nggak ada ilmu Pak Aldi. Kalau itu kamu nggak ada ilmu. Kalau begitu jangan datang ke tempat diskusi kalau nggak ada ilmu begini. Ini udah saya baca dari Profesor Dr. Mokondo, ini apa artinya? Bukan memang orang Islam itu bodoh, bukan. Jangan dibodoh-bodohi orang Islam ya. Saya bukan Islam yang bodoh. Ada sih orang Islam yang bodoh dan orang Oten juga banyak yang bodoh. Bukan kurang yang bodoh, Islam juga bukan kurang yang bodoh. Tapi bukan begini caranya. Dari model Profesor Dr. Mokondo ini gimana bisa jadi profesornya? Begitu ya. Dari Yaman, Bu. Saya sekolah di Yaman selama 8 menit. Sekolah di Yaman ini model namanya udah di sini. Gimana? Kasih nama begini. Loh, kok jadi saya yang kena, Bu? Kan yang ngomong si Bukan, Aldi. semua ini. Habis kamu kondo. Aldi. Sudah, sudah. Jawab lu, Aldi. Kenapa yang jadi saya ini? Kalau sudah kesurupan turunkan. Itu kesurupan sudah. Turunkan kalau sudah kesurupan. Maaf ya, Ibu turun dulu, napasnya udah tersengal-sengal itu, kasihan. Kepada Pak Nijar nih sekarang nih, kasihan ya, udah tua ya. Sorry lah ya, jangan kasihan. Ya, kasihan Ibu itu. Nah, sekarang kepada Pak Nijar, saya sebagai penengah di sini nanti ya. Oke. Nah, tadi kata narasi dari Pak Aldi berkata bahwa Al-Quran itu tulisan manusia biasa. Lalu boleh Pak Nijar bantah bahwa ini wahyu dari Sang Allah tentunya. Silakan Pak Nijar. Saya ingin bertanya, cuman saya harus minta berjanji dulu, Aldi. Ini sama siapa Pak? Sama saya. Saya udah punya suami Pak. Aldi, sama Aldi. Sama Aldi. oke. Boleh. Janji apa saja boleh, saya terima. Silakan. Mampus lu, Aldi. Aldi, saya jujur ini Maya, saya nggak menyinggung umat Kristen, nggak menyinggung orang lain. Cuman kalau narasinya kayak gini, narasi panggung seakan-akan umat Islam itu memang buruk benar di mata kalian. Cuman sekarang saya mau bertanya, secara baik-baik ya. Nah, Aldi, saya bertanya sama kamu. Saya tidak bertanya sama teman-teman yang umatnya Kristen. Silakan Bang, silakan siap menjawab Bang, silakan. Ya. Kamu bersumpah demi Al-Quran. Kita mau. Bentar. Ini kalau sumpah-sumpahan jangan ujung-ujungnya gue lagi nih. Kita sebentar reklamnya dulu ya. Biarkan Bang, biarkan saja Bang. Mau apa dia? Ya, oke. Silakan. Ini kan cuma kalian berdua ya. Jangan bawa saya jadi- lagi nih. Iya Pak. Tenang Pak Prof. Tenang. Gini. Kita semua yang Kristen di sini cukup mendengar ya. Tapi tentunya Pak Nijar dengan Pak Aldi harus ada rujukan data ya. Kalau asumsi itu boleh saja berbeda. Nah lalu tujuannya satu yaitu rujukan data tentunya. Karena nggak bisa kita kalau tanpa rujukan data. Pak Nijar siap Pak Nijar? Walaupun satu ayat harus ada rujukannya, silakan. Iya dong, iya. Siap Pak Nijar? Supaya kita dapat poin nih, kita begini loh, kita ini jangan semata-mata semua komal Kristen kalian katakan mengkristenkan. Buka dulu open mindset, karena kita semata-mata mengasihi kalian. Ya, buktinya Pak Aldi ini di komal-komal Islam ini dicaci maki. Dulu. Ya, dengar dulu Pak Nijar, sebentar. Saya lagi pembukaan Pak Nijar, sebentar Pak Nijar. Kok saya disuruh diam gimana sih Pak Nijar ini? Di sini aja sudah tidak kondusif Anda ini. Nah ya. Saya mau bertanya sama si Aldi, bukan bertanya sama kamu. Saya sangat menghormati kamu, kawan. Kasih dulu saya kesempatan. Oke. Saya mau bertanya sama sesama agama Islam. Ya, langsung aja Bang. Langsung silakan Bang. Oke. Bang, silakan Bang, langsung Bang. Aldi, berani kamu bersumpah? Lanjut. Ya, gara-gara apa? Ya, perantaraannya harus saya bersumpah itu apa? Karena apa? Karena bersumpah demi Al-Quran. Bukan, yang saya suruh bersumpah ini kesalahan saya apa dulu? Kamu tidak punya kesalahan yang saya memastikan kamu sama bukan. Kamu berani bersumpah. Kak Bang, yang saya suruh bersumpah itu dari apanya? Kamu tidak bersalah. Saya ingin Kamu suaranya hilang. Saya ingin tahu kamu itu umat Islam apa bukan? Kamu berani bersumpah nggak? Saya Islam. Berani bersumpah nggak? Apapun sumpahmu yang dikeluarkan kalau bukan saya Islam, silakan keluarkan sumpah itu. Ada. Kamu dipulangkan. Nanti saya ingin pertanyakan. Katakan bahwa Suara kamu tenggelam Bang, kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang keluar, gimana sih? Pak Nijar, suaranya kayak di Goa Hero Pak Nijar. Tolong kondisikan ya Pak Nijar ya, supaya diskusi kita bagus dan dapat poin. Nanti saya lagi yang salah. Aduh, salah terus lah. Oke, silakan Pak Nijar. Kebanyakan makan babi, tahu nggak? Makanya sifat kalian tuh kayak babi. Kerasin Bang, lanjut Bang. Langsung aja Bang.
Orang bicara selalu dipotong. Iya, enggak terlalu kecil bang, bukan dipotong bang, terlalu kecil. Anda diingatkan yang terlalu kecil. Kalian ini, ya terus terangnya aja. Orang ngomong nggak dikasih kesempatan, orang ngomong nggak selalu ditipu daya. Silakan bang. Ya silakan bang, lanjut sama bang Aldi lanjut. Aldi, mana? Lanjut. Ya, kita lanjut Aldi. Kamu umat Islam mengatakan Al-Quran itu tulisan. Kamu bisa mengertikan kalau Al-Quran itu dulu wahyunya tertera ada di mana-mana, disusun para sahabat, disatukan, digabungkan dalam kertas. Memang kertas itu ditulis supaya tidak hilang. Orang semuanya tidak kayak Rasul, kayak tidak sahabat. Orang tidak memahami itu. Islam di zaman sekarang ini kalau tidak ditulis hilang. Apalagi sekarang ini macam ini, Aldi. Bang, maaf saya potong bang. Bang, saya tidak menceritakan itu bang. Jadi, tolong, kalau kamu memang orang Islam, banggakan itu kitabmu. Bukan Saya untuk banggakan bang. Kalau soal banggakan saya banggakan. saya paling menghormati kitabnya orang Kristen. Orang Saya Hindu. tidak masalah itu bang. Saya tidak masalah itu. Abang jangan kemana-mana narasinya bang. Saya ini tidak kemana-mana, nggak cuma sama kamu. Saya tidak sama orang Katolik, sama Protestan. Enggak, sama hanya orang- abang jangan pindah-pindah ke Alkitab segala macam. Apa yang dari awal? Pertanyaan saya itu sambungkan. Itu baru bagus bang. Saya nggak pernah masalah kitabnya orang. Saya tidak pernah masuk ke ranah kamar orang. Saya Yang pernah, menyebut-nyebut Alkitab kan sama saja tanpa abang rasakan. saya ini mengatakan kamu itu orang Islam kan. Banggakanlah kitabmu. Jelaskanlah sedetil-detilnya. Jangan menjelaskan kitabmu seperti jadi ejekan. Kamu kira saya Sekarang beginilah bang, jangan banyak bicara di sini lah bang. kamu kira saya Abang jangan bertakia, abang jangan bertakia di sini. Itu tidak penting. Bertakia seperti itu tidak penting bagi saya. Sekarang begini. kamu itu wajib kamu itu harus diceritakan. Ya sekarang beginilah bang. Saya mau bertanya lah sama abang karena abang tak mau bertanya sama saya. Maka saya terlebih dahulu bertanya sama abang. Di dalam isi Al-Quran itu isinya apa sih sebenarnya yang 30 juz itu? Coba silakan jawab bang. Saya ingin mengatakan ya, kau cukup artikan Al-Fatihah di dalam 30 juz itu udah cukup. Bang, saya tanya apa isinya? Udah nggak ajaran di Al-Fatihah itu untuk melaknat agama orang, Bang, apa isinya Al-Quran yang 30 juz itu? Coba jawab. Kau cukup artikan di Al-Fatihah itu udah mencukupi, kawan. Apaan isinya abangku? Aduh. Hai, kamu ini memang benar-benar kamu ini orang menapik kamu ini. Munafik kamu. Abang itu kan lebih baik bang. Sama teman-teman orang-orang. Enggak, jangan meminta maaf. Abang tidak bersalah bang. Abang tidak bersalah. Abang jangan meminta maaf. Cuman saya tanya, apa yang di dalam isi Al-Quran yang 30 juz itu apa isinya? Itu aja kok pertanyaan saya bang. Dia sudah hilang ya? Kabur dia ya, nggak ada yang turunin, kabur dia. Oke, kita naikkan lagi. Mana Nijar ini? Naik lagi Nijar, jangan kabur. Kursinya penuh, mau naik gimana? Naik, kursinya penuh. Gua Pak lantai. Gimana? Aku aja sampai kena semprot. Tadi aja aku berdiskusi sama Pak Aldi dengan kerasnya. Kok aku pula yang kena? Duh. Ini Ibu Ainun mau naik, Bu. Nanti ada apa-apa, jadi gimana sih, Bu? Gak apa-apa ya, Bu ya. Demi kesehatan Ibu Ainun. Demi kesehatan lo, Bu. Jangan naik lo, Bu. Minta naik. Ya silakan Bu, langsung aja Bu, teman-teman. Wah, ini saya lagi nih. Enggak, Bang Prof, di mute aja kita biar Bang Aldi sama ini kita mendengar aja. Iya. Ayo, silakan. Bu Ainun sama Bang Aldi langsung nih. Silakan Bu Ainun, ada yang mau ditanya langsung aja. Serang Bu, serang Aldi nih Bu, saya dukung Bu. Serang dia Bu. Pokoknya sampai habis. Kalau masih ada setan, kalau masih ada setan di dalamnya itu kasih habis serang. Yes, betul. Itu. Silakan Bu. Ini mau Dia sudah. menyelesaikan kalau memang bermasalah itu diselesaikan masalah. Bukan berarti kita harus serang menyerang. Sesama Muslim, kalau Muslim itu saudara sebenarnya. Sesama Islam itu saudara, tidak ada yang bukan saudara.
Ya. Jadi kalau Shalom, Muslim shalom. saudara, kalau Kristen bukan saudara ya Bu Ainun ya gitu. Enggak, bukan begitu. Itu dalam Al-Quran artinya kalau sesama iman, sesama agama itu bersaudara sama dengan saudara. Karena kalau Muslim yang satu itu sakit, termasuk Muslim yang sakit, satu itu sakit. Akan tetapi kadang-kadang tidak sampai ke sana pemikiran karena saya maklum dalam Islam ataupun dalam agama orang lain yang namanya agama ini Gini ya, Bu, ya. kalau zaman sekarang. Artinya kalau sesama saudara jangan diserang, tetapi kalau nggak seagama boleh diserang gitu ya Bu ya. Enggak, bukan begitu. Kalau Sen, biar Bukan ibu begitu. ini sama Islam Aldi, itu soalnya Iya. Aldi ini saya harus ingin bertanggung menjelaskan, jawab saya ini sebenarnya narasinya. pengen meluruskan Bu, saya tidak ada apa-apanya, Iya. tidak ada apa-apa. Iya, iya. Luruskan, Saya luruskan Bu Ainun. Bu Ainun pengen luruskan saya Bang Aldi. meluruskan ya, Ya, kalau silakan, memang silakan. mau, kalau nggak mau ya udah Ya. nggak apa-apa. Tapi Silakan, ini Bu, beban silakan, Bu. bagi saya karena Betul, saya betul. seorang Silakan, Islam, silakan, Bu, seorang silakan, yang silakan. beragama Islam. Kalau saya tidak sampaikan, saya Ya, akan ya. berdosa. Begitu. Iya, Yes, silakan Bu, silakan Bu. Itu sebenarnya. Silakan. Silakan Ya. kaum. Kalau mau menurut begitu ya mau silakan. Kalau nggak mau ya yang jelas saya menyampaikan Silakan, itu Aldi. sudah. Aldi. Saya dukung Bu Ainun ya. Upaya saya Ya. untuk Iya, menjelaskan iya, dan mencari Iya, iya, kebenaran. Iya, iya. Silakan, iya. Bu. Saya dukung Silakan, Bu Bu. Ainun untuk gasi Aldi ini. Ya. Ya. Saya dukung. Silakan Bu, Ya, ini Bu. bukan Ya, untuk ya, ya. Aldi saja. Sebenarnya saya ulangi lagi perkataan tadi, Al-Quran itu jangan dipojok-pojokkan karena Gini Bu, adalah gini Bu, kitab Bu, saya percepat Bu. Mohon maaf saya potong. Saya nggak terima Bu, kata Bang Aldi itu Quran itu buatan manusia. Saya nggak terima sebenarnya Bu. Tolong jelaskan Bu. Bang Aldi Iya, Bu. mengatakan Ya, udah saya Quran itu jelaskan buatan bahwa manusia. Iya, silakan Bu. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan diturunkan itu bukan sekaligus, tapi ya menurut kebutuhan manusia pada waktu itu. Menurut kebutuhan manusia, butuh apa dia diturunkan Al-Quran. Ada persengketaan. Begitu, jadi bukan sekaligus turunnya Al-Quran. Jadi kita kalau untuk belajar Al-Quran juga bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Benar kata Bapak. Sebentar Bu, Ya, saya tadi. potong dulu Bu ya, Ibu. Saya potong dulu, saya intermezzo dulu. Yang sudah Ibu singgung tadi dengan Aldi, perkataan yang sudah disinggung jangan diulangi Bu. Ibu silahkan Ibu menasihati Aldi seperti apa, silahkan Bu. Karena perkataan itu sepertinya tadi Ibu sudah sampaikan. Iya, saya kadang nggak ada nasihat yang saya akan berikan, tapi ya jangan diulangi menjelek-jelekkan Islam itu jangan Berarti diulangi Bu, lagi. gini ya Bu, gini ya Bu, Iya. sebentar saya tegaskan lagi ya Bu. Berarti Quran bukan karangan manusia Bu ya. Saya tegaskan Ya. lagi ya Bu. Ya, memang. Bang Aldi dengar ya Bang. Ini sudah ada Muslim Ibu, bukan karangan loh Bang. Ya Bang Aldi, ini sudah jelas ini. Ya, Silakan Quran saja. bukan karangan. Ya. Kalau memang dia mengatakan seperti itu, silakan uji, keluarkan satu ayat di situ, biar apa maknanya arti di dalam ayat itu. Nah, itu baru baik, baru bagus diskusinya. Silakan. Tadi kan di sini sebelum saya naik kan menampilkan ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang karena Kak Ainun ini sudah naik bahwa mengakui Al-Quran itu adalah wahyu dari Tuhan, dari Allah, makanya abang harus menguji dia sesuai dengan apa yang sebelum saya naik tadi. Tanyakan dia di dalam ayat Al-Quran itu apa artinya dan apa maknanya. Itu baru bagus diskusi. Karena tidak bisa membuktikan selain cara begitu. Silakan. Oke, Iya. aku ambil alih ya, Bang. Siapa namanya, Bang Aldi dan Ibu Ainun ya. Iya, iya, iya. Selamat siang Ibu Oke. Ainun. Ya, sebentar ya, saya akan tunjukkan dasarnya tadi ya, apa yang disanggah atau dibantah oleh Bang Aldi sebentar ya. Sabar ya Bu Ainun ya. Nanti kalau Bu Ainun ada data, boleh ditampilkan nanti dibantu oleh Bunda Aisyah ya Bu ya. Jadi kita tetap rujukan pada yang tertulis. Silakan. Oke, Ibu Ainun ya. Ya. Kalau Ibu sudah bisa baca, ini ayat Quran surat Al-An'am ayat 123. Tadi Ibu bilang, saya sempat dengar, saya kan mendengar tadi dibaca, cuman saya nggak bisa masuk ya. Ibu tadi bernarasi bahwa Quran itu ayat-ayat suci, betul Ibu? Ya. Ya. Apa sih sucinya itu maksudnya gimana? Ayat suci itu kalau menurut saya ya dulu ya. Kalau menurut saya ya, dulu waktu saya masih di agamanya sama kayak Ibu, suci itu tidak berurusan dengan kejahatan. Otomatis suci itu semua dengan kebaikan, betul Bu? Kabur Kak Aisyah kabur orangnya. Orangnya kabur. Nggak tahan dia tensinya. Kasihan. Aduh, baru mau bilang tadi Bu Ainun. Nakal si Aldi Bu Ainun. Baru mau bilang tadi. Saya nggak mau bela Aldi, saya nggak mau bela Ainun. Saya mau juga, iya saya cuma mau tanya. Tadi kan narasinya Quran sama kan, saya kan bolak-balik bilang. Dulu saya didoktrin begitu.
Quran itu isinya ayat-ayat suci. Suci. Nah, bagaimana dengan suci itu sementara yang tertulis begini? Ya, itu loh. Itu yang mau saya tanyakan sama Bu Ainun, tapi nggak apa-apa lah ya, dia mungkin capek ngadepin Aldi, soalnya Aldi badung gitu ya. Aldi ini Islam Ada nyamar ini pasien katanya. yang lain, silakan naik pasien lain. Aduh, Pak Aldi ini jangan nakal Pak Aldi. Aldi itu orang tua Aldi. Islam nyamar ini, Aldi ini Islam nyamar ini. Dituduh jadi Oten. Iya. Yang salah, pokoknya kalau Bang Aldi bernarasi yang salah itu Oten. Kita yang kena. Ini profesor nih, ini profesor nih. Sama Bang Aldi nih. Lanjut Bang. Ya, oke. Itu wahyu, itu kata Allah. Kita bisa membuktikan dengan ayat-ayat tercatat 1500 tahun lalu ada api di laut. Itu sudah tercatat, memang faktanya ada 2 laut, satu tidak bercampur. Sudah tercatat dulu, ternyata faktanya ada Big Bang. Sudah tercatat, ternyata memang ada bumi itu dulu bulat. Big Bang gitu istilahnya sudah tercatat juga Al-Quran, di Al-Quran gitu. Ya udah lama gitu aja sudah bukti ya. Gampang ya. Sebentar Pak, Putri potong. Tapi ada dituliskan bahwa bumi itu datar Pak. Bagaimana? Tadi Bapak bilang bumi bulat, gimana Pak? Big Bang. Oke, bumi datar. Masuk bumi datar itu bumi diampahkan, Pak, diampahkan. Nah, menurut Mbak, sekarang bumi itu diampahkan atau bulat-bulat gitu? Diampahkan kan? Logika aja lah. Mbak pandang Mbak sekarang gimana, bumi itu diampahkan atau bulat-bulat gitu? Nah. Justru saya bertanya ke Bapak ya. Tadi Bapak Ya. bilang bumi bulat, tapi kemudian ada dituliskan bahwa bumi itu datar menurut kitab Bapak.